Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Yunika Islamia dalam acara Breaking News untuk mengabarkan berita yang faktual dan terkini. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan sadis terhadap seorang pria disabilitas di Subang, Jawa Barat. Korban bernama Toikin, berusia 22 tahun, tewas dengan 27 luka tusukan. Sementara itu pelaku adalah dua wanita muda berinisial A 21 tahun dan T 16 tahun yang diduga terlibat dalam cinta segitiga. Berikut laporan selengkapnya. Dalam konferensi pers yang digelar Polres Subang Jumat 31 Januari, pelaku A dihadirkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna biru. Ia tampak tertunduk dengan tangan di borgol dan enggan memberikan keterangan. Sementara itu, pelaku T tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Kapolres Subang AKBP Arik Indra Sentanu mengungkapkan bahwa motif pembunuhan ini diduga dilatar belakangi rasa cemburu dalam hubungan percintaan di antara korban dan kedua pelaku. Polisi juga masih mendalami adanya dugaan hubungan sesama jenis antara pelaku A dan T. Peristiwa tragis ini bermula ketika pelaku A mengajak korban bertemu pada 20 Januari 2025. Setelah menjemput korban dan berkeliling, mereka bertiga akhirnya berhenti di Jalan Pertamina, Subang. Di lokasi tersebut terjadi cekcok antara ketiganya hingga pelaku A mengambil pisau dari jok motor, sementara pelaku T menggunakan pisau yang disembunyikan di pinggangnya. Korban kemudian mengalami 27 luka tusukan di bagian leher, punggung, dan organ dalam. Yang lebih mengejutkan, kedua pelaku sempat meninggalkan korban dalam keadaan sekarat, namun memutuskan kembali untuk memastikan korban telah tewas dengan kembali menusukkan pisau ke tubuhnya. Untuk kronologi singkat kami sampaikan kepada rekan-rekan media 09. Pelaku mengajak korban untuk bertemu lewat WhatsApp. Kemudian pertemuan itu terjadi 1 minggu setelahnya, yaitu tanggal 25 Januari 2025 pukul 19.00. Korban dijemput oleh anak inisial T dan A di sebuah warung dekat gang rumah korban di desa Cibubur. Jadi mereka berboncengan bertiga dari rumah korban. Kemudian pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dari Patimban, jadi mereka dari rumah korban ke Laut Patimban, kemudian pada pukul 21.00 menuju ke lokasi, yaitu Jalan Pertamina Jas 27, sampai di lokasi pada pukul 22.00. Kemudian di lokasi mereka bertiga melakukan komunikasi bercengkrama, kemudian terjadilah cekcok, ya. Terjadi cekcok, perkelahian di antara mereka bertiga. Kemudian si pelaku, ya, pelaku yang A, inisial A, mengambil pisau di dalam dashboard atau di dalam jok motor. Kemudian anak inisial T mengambil pisau yang berada di pinggang. Kemudian pelaku A itu menusukkan di sekitar leher mendekati kepala itu 2 kali. Kemudian anak inisial T menusukkan di sekitar punggung. Ketika sudah menusukkan tersebut, pelaku A dan anak inisial T itu kembali ke rumah. Di tengah jalan, mereka berdua memastikan kondisi daripada korban, sehingga kembali lagi ke lokasi semula. Ditemukan di lokasi semula, korban masih dalam kondisi sekarat atau masih bergerak. Kemudian mereka menusukkan kembali. Hasil daripada olah TKP adanya 27 tusukan yang ada di tubuh korban. Selanjutnya pisau tersebut dibuang di sumur dekat lokasi kuburan yang tidak jauh dari TKP, yang satunya berada di sungai. Kemudian pada
pukul 23.45 kami mendapatkan informasi. Jadi setelah kejadian itu pada pukul 23.45 dini hari kami mendapat informasi dari masyarakat. Kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan. Saat itu unit Reskop Polres Subang dan personel unit 4 PPA Satreskrim dibantu oleh Reskop Polda Jabar dan unit Reskrim Polsek Nusa Tenggara berhasil mengamankan kedua orang tersebut di rumah inisial T, ya, inisial T atau rumah anak. Itu kurun waktu kurang lebih 3 kali 24 jam setelah dari kejadian. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Pelaku A dan T harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Yunika Islamia serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.